Selamat sore, saya Feliani, NIM 22018174496. Saya akan menjelaskan mekanisme tata digital. Mekanisme tata digital yaitu tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Pada era digital ini tentunya tidak terlepas dari tata kelola teknologi informasi yang baik. Teknologi informasi yang baik atau TI bukan hanya lagi merupakan alat bantu kerja, namun telah masuk ke dalam ranah strategi bisnis, sehingga pengambilan keputusan dan pengawasan pun telah menjadi agenda penting yang dibicarakan dalam rapat direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Pemahaman yang salah bahwa tata kelola TI hanya menjadi tanggung jawab CIO. Tata kelola TI yang baik merupakan kebutuhan bisnis untuk dapat memastikan bahwa TI dapat mendukung tujuan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Selain itu, tata kelola TI atau IT governance sendiri sebenarnya sudah menjadi perbincangan hangat di kancah global sejak tahun 1990-an. ISCA, sebuah organisasi internasional independen dan non-profit yang memfokuskan organisasinya pada praktik dan profesi sistem informasi di dunia, telah membahas tantangan ini dan mengeluarkan kerangka tata kelola TI yang dinamakan COVID pada tahun 1996 sebagai kerangka acuan umum dan dalam menerapkan tata kelola TI untuk dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi. COVID sendiri sudah banyak digunakan oleh berbagai organisasi di Indonesia sejak tahun 2000-an. Baik dalam penerapan tata kelola IT di perusahaan maupun acuan bagi regulator dalam membuat peraturan terkait tata kelola TI. Selanjutnya, mereka juga mempunyai kekuatan atau kelebihan. Yang pertama itu terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri, keseimbangan. Yang keempat itu ada keseimbangan kekuatan. Dan yang kelima ada interdependensi. Selanjutnya juga mereka juga mempunyai kelemahannya. Yang pertama itu ada kekurangan dalam tata kelola, yang kedua kegagalan dewan direksi dan eksekutif manajemen, yang ketiga itu ada kegagalan kebijakan perusahaan, yang keempat ada kegagalan kontrol internal, dan yang kelima ada kegagalan kontrol eksternal. Contohnya saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contohnya. Di sini ada kebutuhan bisnis sama tata kelola governance sama manajemen. Nah, kebutuhan bisnis ini masuknya ke tata kelola atau governance. Terus di tata kelola governance ini ada 3 kerangka, yaitu ada evaluate, direct, sama monitor. Dan di tengah-tengahnya ada manajemen feedback, dan di akhirnya itu ada 4 kerangka yang mencakup ke manajemennya, yaitu ada yang pertama ada plan, build, run, sama monitor. Intinya mereka saling berhubungan satu sama lain. Terima kasih.